di akhir tahun lalu, tepatnya di bulan November, kami melakukan juga riset tapi dengan font survei. Dan kami sudah muat di harian Kompas pada Rabu 1 Desember. Bedanya kalau dengan yang 2020 itu hasil kerjasama antara Litbang Kompas dengan Kominfo, kalau yang sekarang kami lakukan secara independen oleh Litbang Kompas sendiri, dengan metode risetnya dengan font survei mencakup 509 responden di 34 provinsi. Ini hasilnya sudah dimuat, ada di sebelah kiri. Terlalu kecil ya untuk bisa dilihat, saya besarkan. Ini hasilnya seperti ini. Kalau kita lihat di sini, ternyata kalau kita tanyakan per daerah, apakah Anda sudah pernah mendengar atau belum pernah mendengar mengenai penerapan sistem penerimaan siaran televisi secara digital pada November 2022. Ternyata bervariasi berdasarkan daerahnya. Dan kita lihat di sini bahwa untuk yang pernah mendengar itu banyak di Sumatera, di Jawa, kemudian juga di Sulawesi. Sementara di Kalimantan dan terutama apalagi di Maluku Papua itu yang belum pernah mendengarnya sangat tinggi. Kemudian kalau kita lihat secara generasi relatif 50-50 ya, antara yang sudah pernah mendengar atau belum pernah mendengar dari berbagai generasi. Kemudian kalau yang berdasarkan tingkat pendidikan, yang sudah pernah mendengar itu semakin dia tinggi tingkat pendidikannya, semakin tersosialisasi. Nah di sini menunjukkan apa data ini, bahwa sosialisasi siaran televisi digital ini secara nasional boleh dibilang belum merata. Nah ini kita bandingkan dengan survei nasional Kompas tahun 2020, itu yang belum tahu ada sebesar 76%. Kalau di sini dilihat rata-ratanya di kisaran 50%, artinya cukup efektif apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Kominfo. Sosialisasinya cukup berhasil ya, tetapi artinya masih ada ruang untuk bisa kita lakukan improvement sampai dengan nanti di bulan November. Tetap masih bisa ada sesuatu yang signifikan bisa kita lakukan ini oleh teman-teman Kominfo. Nah, bagaimana dengan eagerness masyarakat sendiri untuk beralih? Bagaimana dengan kemauan masyarakat sendiri untuk beralih? Nah, ini kita lihat eagerness masyarakat menyaksikan siaran digital. Kita lihat di sini minatnya tinggi loh. Paling nggak di atas 70% ya, baik dari generasi X, Y, dan Z, dan juga generasi baby boomers itu rata-rata di angka di atas 70%. Bahkan yang baby boomers itu tinggi sekali, 87,5%. Keinginan mereka untuk menyaksikan siaran televisi digital. Nah ini kalau kita lihat kenapa baby boomersnya tinggi, ternyata kalau kita lihat media apa yang paling dipercaya sebagai sumber informasi, kita lihat di sini untuk generasi baby boomers itu paling tinggi, mereka masih menonton televisi. Tapi bukan berarti yang generasi yang di bawahnya enggak. Kita lihat di sini untuk bahkan sampai dengan Gen Z itu masih lebih tinggi. 43% Gen Z itu masih melihat televisi sebagai media yang paling dipercaya. Ya memang mereka sudah mulai terkena oleh penetrasi dari media sosial dan internet ya, dari medsos. Tapi kita lihat di sini sebetulnya enggak, TV masih tetap berperan penting, tetap memainkan peran sebagai media yang paling dipercaya, the source of information yang signifikan di sini. Jadi bahwa sosialisasi ini bukan, kita jangan khawatir bahwa mereka sekarang lebih banyak nonton sosmed, lebih banyak akses sosmed, enggak juga. TV masih menjadi tetap yang utama. Tidak beda jauh kita lihat juga berdasarkan pendidikan, bahkan di sini kita lihat pendidikan dasar yang pendidikannya, latar belakang pendidikannya adalah pendidikan dasar, itu masih sangat tergantung sama TV. Ketimbang mereka yang latar belakang pendidikannya tinggi, mereka cenderung ke media sosial dan internet. Juga secara status sosial ekonomi mayoritas masih melihat TV ya, kecuali yang sosial ekonomi atasnya tuh agak besar, dia 44,7%, dia lebih ke media sosial dan internet. Nah, baik para penyaji dan ibu bapak penangkap dan ibu bapak peserta sekalian, ini kita mau lihat readiness masyarakat yang masih menjadi persoalan. Kita lihat di sini yang hasil survei Agustus 2020 yang lalu, ketika kita tanya apakah pesawat televisi Anda bisa menangkap siaran TV digital, yang menyatakan bisa ada 26%, yang menyatakan tidak bisa ada 57,4%. Nah, ketika kita lakukan phone survey di tahun 2021, meskipun ini tidak apple to apple ya, karena secara metode beda, secara jumlah respondennya juga berbeda gitu ya. Kemudian yang satu lewat face to face, yang satu lewat wawancara dengan phone survey. Jadi memang tidak serta-merta begitu saja apple to apple bisa dibandingkan. Tetapi sebagai sebuah indikasi, ini menunjukkan apa? Kenapa justru di November 2021 yang tidak bisa kok meningkat? Nah, saya duga ini karena disebabkan masyarakat akhirnya punya experience base, punya pengalaman, punya ketika beberapa teman atau beberapa kalangan atau yang orang mereka kenal sudah mulai beralih ke TV digital, dan TV mereka kok ternyata TV saya kok nggak bisa, kok ternyata TV saya belum bisa menangkap siaran digital, oh ternyata TV saya belum ready nih gitu.
Jadi di sini adalah ada terjadi saya duga terjadi peningkatan awareness, technical awareness bahwa oh ternyata TV saya belum bisa nangkep. Jadi Bapak Ibu tidak perlu kecil hati kenapa kok justru angkanya menjadi lebih besar di November 2021. Tapi ini saya pikir ini justru malah menjadi sebuah indikator yang positif bahwa apa? Saya menduga ini terjadi peningkatan technical awareness bahwa akhirnya masyarakat sadar bahwa oh ternyata tidak semua TV meskipun sudah yang katakanlah mereka pikir itu layar datar atau apa, mereka kadang-kadang berpikir gitu kalau TV-nya sudah layar datar itu sudah oke, sudah modern gitu, sudah bisa nangkap TV digital, padahal kan belum. Nah itu yang apa namanya technical awareness inilah yang harus ditumbuhkan. Jadi tadi melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya Mas Pur dan Alfa Satyawan dari Multi Utama Risetindo. Jadi bukan hanya masalah sosialisasi tentang kapan tanggalnya ini nanti beralih ke TV analog, tetapi juga technical awareness. Seperti apa sih TV yang sudah ready untuk menerima siaran televisi digital. Selain itu tentu saja bahwa opsi untuk membeli set-top box tetap juga kita buka ya. Artinya karena lebih murah ya, hanya 40.000, 50.000 sekarang sudah bisa beli set-top box secara online dibandingkan dengan membeli TV baru yang katakanlah paling murah ya 1 juta, 2 juta, 2,5 juta, 3 juta lah, yang apalagi smart TV nanti jadi lebih mahal. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan, yang bisa saya sharingkan pada kesempatan pada siang hari ini.